Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi, mahasiswa program Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk presentasi kali ini saya ingin menjelaskan regresi data panel menggunakan EViews 9. Baiklah, langsung saja masuk ke slide pertama, yaitu contoh kasusnya di sini, yaitu seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh harga saham atau HS dan nilai aktual kapital atau NAK terhadap nilai investasi atau INV pada industri semen di Indonesia. Peneliti meneliti dari 4 perusahaan semen di Indonesia, yaitu Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tiga Roda, dan Semen Bosowa dari tahun 1997 sampai 2016. Nah, data sudah tersedia pada sheet 2 di Excel. Rumusan masalahnya, yang pertama, sejauh mana pengaruh harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana pengaruh nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Yang ketiga, rumusan masalahnya, sejauh mana pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Sedangkan pada hipotesis 1, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Hipotesis 2, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai aktual kapital terhadap nilai investasi semen di Indonesia. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Pada hipotesis 3, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai investasi secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Pada kriteria pengujian, hipotesis 1 dan 2, H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel atau probabilitasnya besar dari 0,05. HA diterima jika T hitung lebih besar atau sama dari T tabel atau probabilitas kurang dari 0,05. Sedangkan pada hipotesis 3, H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel atau probabilitasnya lebih dari 0,05. HA diterima jika F hitung besar dari atau sama dengan F tabel atau probabilitasnya kurang dari 0,05. Oke, ini langsung kita masuk kepada EViews-nya, ini hasil EViews 9. Yang pertama, kita klik File, terus kita New, terus Work File. Kita ganti Work File Structure Type-nya yaitu Balance Panel, frekuensinya annual karena datanya tahunan. Start date-nya mulai dari tahun penelitian yaitu 1997. Sedangkan end date-nya tadi terakhirnya di 2016. Selanjutnya number of cross section itu ada 4 perusahaan yang sebagai data penelitian kita. Work file name-nya kita ganti sebagai latihan aja, latihan. Terus oke. Nah, kita klik terus empty group. Ini keluar ininya daftar tabelnya, nanti kita klik datanya, langsung copy paste ke di copy yang ini, kita paste ke ini, ke EViews-nya. Nah, kita pastikan datanya dulu nggak ada yang salah atau NA atau kosong, kita pastikan agar tidak terjadi kesalahan nanti pas pengolahannya. Langsung kita klik name, ganti namanya 21 aja, oke.
Lalu kita ke quick lagi, estimate equation. Dia untuk spesifikasinya Y, C, lalu X1 dan X2, lalu keluar seperti ini, lalu oke. Nah, oke, selanjutnya ini hasil regresi panelnya belum bisa dimaknai karena belum dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui itu, kita lakukan uji pemilihan model. Yang pertama itu uji Chow. Caranya, yang pertama kita ke estimate, lalu ke panel option, kita ganti cross sectionnya jadi fix, lalu oke. Nah, keluar hasil seperti ini. Kita ke view, ke fix random effect testing, redundant fix effect, lalu keluarlah hasil probabilitasnya seperti ini. Nah, freeze, nanti kita freeze, name, kita ganti judulnya uji Chow. Nah, apa saja ini. Lalu ke estimate lagi, estimate, panel option, kita ganti jadi random. Oke. Nah, kita klik view, lihat hasilnya, ganti jadi random effect atau Hausman test. Nah, berikut hasilnya yang keluar itu probabilitasnya seperti ini. Freeze, lalu kita ganti namanya jadi uji Hausman. Oke, di kelas saja yang ini. Nah, karena hasil dari probabilitasnya itu 0,2, besar dari 0,05, berarti model yang terpilih itu adalah random effect. Nah, untuk untuk lihat hasil regresi secara keseluruhan, kita ke estimate dulu, panel option, lalu kita ganti ini jadi random. Oke. Nah, berikut hasilnya kita perhatikan yang di koefisien, hasil koefisien sama probabilitas. Lalu kita melihat hasil dari persamaan regresi ini yang terbentuk, yaitu minus 50.72425 itu didapat dari data hasil regresi tadi yang koefisiennya minus. Makanya hasil dari persamaannya yaitu minus di sini. Dan selebihnya kenapa itunya plus, persamaannya plus, karena hasil dari hasil regresinya tadi di X1 nya itu plus 18.1992. Makanya kita taruh di sini plus hasil dari persamaan regresinya. Nah, ini dapat diartikan apabila nilai HS dan nilai NAK 0 atau tidak ada, maka nilai Y sebesar nilai min kurang dari 50.72425 Selanjutnya, koefisien estimasi HS terhadap INV sebesar 0.189299. Artinya apabila nilai HS naik sebesar 1 satuan, maka nilai INV akan naik sebesar 0.1892991. Variabel HS berpengaruh signifikan terhadap variabel INV. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas yang kurang dari 0,05. Nah, ini dia hasil probabilitas yang kurang dari 0,05. Oke, koefisien estimasi NAK terhadap INV sebesar 0.210222. Artinya apabila nilai NAK naik sebesar 1 satuan, maka nilai INV akan meningkat sebesar 0.2102221. Variabel NAK berpengaruh signifikan terhadap variabel INV karena terlihat dari nilai probabilitas yang kurang dari 0,05. Nah, sekian penjelasan tentang pelatihan pengolahan data panel dengan EV9
Maaf atau kalau seandainya ada kesalahan dalam pemilihan kata. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.